Jadi kita alhamdulillah punya syariat yang jelas. Ya, inilah kelebihan kita, bahwa agama kita itu tuntunannya luar biasa yang tidak ditemukan dalam ajaran-ajaran agama yang lain. Ya, tadi kita sudah jelaskan hadisnya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal dan yang haram itu jelas. Sehingga kita harus bedakan antara ritual perayaan suatu hari misalnya dengan makanan yang dihidangkan, itu berbeda, ya. Karena persoalan makanan itu hukum asalnya boleh, ya. Makanan apapun boleh kita konsumsi selama tidak ada dalil, tidak ada ayat ataupun hadis yang menjelaskan bahwa itu haram. Maka semua minuman itu boleh diminum, kecuali misalnya khamar. Kenapa? Karena ada dalilnya, ada pelarangannya dalam Al-Quran. Semua makanan bisa kita konsumsi, kita makan, tetapi yang tidak ada dalil yang melarangnya. Makanya ketika ada dalil yang mengatakan tidak boleh kita makan babi, maka kita tinggalkan itu. Ya, tidak boleh makan anjing misalnya, ya, maka kita tinggalkan. Selainnya boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Nah, persoalan makanan yang dihidangkan, kita lihat apakah makanan itu dihidangkan hanya untuk dikonsumsi saja atau ada niat lainnya. Ya, tadi kita berikan sebuah contoh di daerah Jawa, ya, di mana mereka melakukan sebuah ritual di mana seekor kerbau disembelih, ya, lalu kepalanya diberikan kepada sesuatu yang mereka yakini bahwa ada penjaga, ya, di gunung itu, di gunung Merapi. Tentu itu tidak boleh kita makan, ya, karena memang sudah diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tidak boleh. Bahkan sembelihan itu haram, ya, karena setiap sembelihan yang tidak disebut di situ nama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita makan. Ya, jadi persoalan makanan ini perlu kita pahami, ya, konsepnya dalam syariat begitu jelas. Segala binatang yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan niat bahwa ini lillahi taala, kita sembelih untuk kita konsumsi karena Allah, ya, maka jangan dikonsumsi. Tetapi kalau kita sembelih, ya, ayam atau kambing misalnya, kita ingin bakar-bakar, ya, kumpul-kumpul dengan keluarga yang tidak harus malam tahun baru, ya. Kasihan kalau Anda hanya berkumpul-kumpul di malam tahun baru. Ya, seorang muslim itu menjadikan perkumpulannya, kebersamaannya dengan keluarganya, kerabat-kerabatnya bagian daripada ibadah. Sehingga setiap saat mereka selalu menghubungkan silaturahim mereka. Ya, mereka memanfaatkan media komunikasi, medsos, supaya mereka tetap menjaga silaturahimnya. Yang kadang-kadang diawali dengan main bola bersama misalnya, lalu kita makan-makan di situ. Ya, apa salahnya? Sepakat misalnya bulan depan, ya, ada libur Sabtu Ahad misalnya, lalu mereka sepakat main bola di sebuah lapangan, sekaligus habis itu makan-makannya, ada kambing yang disepakati diberi bersama. Jadi subhanallah, betapa mudahnya agama kita ini. Kita yang mempersulitnya kalau kita harus menetapkan bahwa harus di malam tahun baru. Tidak, ya. Silahkan manfaatkan setiap momentum untuk bisa menjaga kebersamaan dan silaturahmi dengan kerabat-kerabat kita. Wallahu a'lam.